Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, aduh, saya kan? Udah, record, udah. Ya, oke. Berarti udah lengkap ya. Itu rekan-rekan saya sudah kan? Semua kan? Saya semua kan? Ya. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah. Salawat dan salam. Kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan ini kita dapat melalui berdiskusi gitu melalui Zoom meeting. Assalamualaikum salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suara Bang dengar ya enggak? Dengar ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Abang akan memaparkan mengenai ayat-ayat yang atau mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran sebagai materi dari usul fikih, yaitu mengenai ayat-ayat Al-Quran yaitu muhkam dan mutasyabih. Ini ada beberapa pendapat ataupun perbedaan pendapat antara ulama. Paling tidak yang saya bisa sebutkan ada 3 perbedaan pendapat bahwa beberapa ulama mengatakan semua mengenai ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama yaitu mengenai bahwa Al-Quran seluruhnya adalah muhkam, mengingat firman Allah ini yang artinya inilah kitab yang dijelaskan, makanya disebut dengan muhkam, itu jelas. Kemudian ada juga pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu adalah mutasyabih, mengingat Al-Quran itu firman yang mengatakan itu jelas dan kuat, yang maknanya jelas dan kuat sehingga disebut dia mutasyabih. Oke. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Apa sih arti muhkam itu? Nah, di sini saya jelaskan bahwa muhkam artinya ayat-ayat maknanya jelas, tidak tersembunyi. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak jelas. Hanya orang-orang yang kuat keilmuannya yang bisa memahami dan membenarkannya. Nah, sini ada Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala menggambarkan bahwa di dalam Al-Quran yang terdapat ayat-ayat Al-Quran yang merupakan induk Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang jelas maknanya, tidak tersembunyi pada semua orang. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Syekh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Allah tabarakallah wa ta'ala sebagai Al-Quran menjadi 2 macam, muhkam dan mutasyabih. Yang dimaksud muhkam menurutnya adalah yang jelas maknanya dan tidak tersembunyi. Contoh langit, bumi, dan gunung. Adapun ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang samar sehingga membutuhkan pemikiran dan pembahasan yang lebih jauh untuk
menemukan makna yang tersembunyi dari ayat tersebut. Tidak ada yang adalah ayat-ayat yang bersifat global dan tidak ada perinciannya di dalam Al-Quran. Contoh, dirikanlah solat. Di dalam Al-Quran itu hanya menyebutkan solat, tetapi tidak menyebutkan secara jelas bagaimana solat itu dilaksanakan atau tata cara bagaimana solat itu dilaksanakan. Ini gitu. Nah, hikmah turunnya Al-Quran dengan dua macam tadi adalah sebagian ujian. Orang-orang yang di hatinya kecondongan kepada kesesatan akan mengikuti ayat-ayat mutasabih, sehingga ia berada dalam keheranan. Adapun orang yang kokoh keilmuannya, mereka mengimani semuanya, baik yang mutasabih maupun muhkam. Mereka meyakini bahwa Al-Quran berasal dari sisi Allah dan tidak saling bertentangan. Termasuk di dalam ayat-ayat mutasabih juga adalah ayat-ayat seolah-olah bertentangan. Kewajiban ini adalah kewajiban kita untuk sebagai umpamanya kita mempunyai keinginan untuk menafsirkan ayat-ayat mutasabih. Nah, itu beberapa atau sedikit penjelasan dari ayat ayat muhkam dan mutasabih. Itu aja. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan, dipersilakan. Halo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Langsung dijawab atau gimana? Atau nunggu nunggu yang lain bertanya? Nah, langsung jawab.
Ya, boleh lanjut. Udah, udah satu hikmah tentang mempelajari arti dari atau membahas ilmu mengenai ayat musabi dan muhkam. Oke. Okay. Ini ada beberapa gitu. Ini maksudnya ini hikmah kita mempelajarinya atau hikmah adanya ayat-ayat. Ini kan ada dua apa nih? Oh, hikmah keberadaannya. Oke. Okay. Ini yang mengenai referensi yang membaca ya. Mengenai ini ada beberapa poin mengatakan bahwa hikmah diturunkannya ayat-ayat bersabi itu yang pertama adalah merangsang untuk melakukan sebuah kajian, gitu kan? Kajian berupa menambah keilmuan dan wawasan dan juga di sebalik itu kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu supaya kita tidak kaku. Nah, ini supaya tidak ada pihak kaku. Satu tafsiran saya Quran seluruhnya muhkam, saya hanya ada satu mazhab. Nah, ini adalah perbedaan sehingga di dalam perbedaan itu nah disebut makanya ada ayat-ayat yang untuk dijelaskan. Yang ketiga melahirkan aneh ilmu. Nah, melahirkan aneka definisi ilmu dapat memahaminya seperti ilmu bahasa, gramatika dan ini banyak usul fikih dan lain-lain. Yang keempat merangsang ke kreativitas baik baik Al-Quran berisi dakwah kepada orang-orang tertentu dan umum. Nah, ini akan membalik dan masyarakat umum dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini diperlukan membalik sebuah kajiannya untuk menjelaskan kepada orang yang lain. Satu lagi, pertanyaannya yaitu muhkam dan mutabik perbedaannya kalau itu adalah ayat Al-Quran yang jelas atau menanya yang kedua adanya ayat mutasi itu ayat yang secara global ayat yang secara global yang menentukan pendapatan lebih mendalam lagi. Nah, sebuah itu kajian yang dilakukan oleh penelitian menimbulkan atau menimbulkan satu kejelasan itu lebih jelas sepertinya kalau itu ya jelas yang penjelasan lagi dan dasar itu bukan penjelasan lagi gitu. Harus membutuhkan penjelasan lagi ya.
Oke. Muhkam. Nah, ada satu, ini ada bunyi artinya ayat, saya bacakan aja bunyi ayatnya. Hai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Nah, ini kan tidak membutuhkan ini ayat contoh ayat Muhkam. Nah, coba ayat dasar secara global seperti ini di makalah tadi, saya tadi tentang sholat. Sholat di itu hanya mengatakan sholat, tapi tidak menjelaskan bagaimana sholat itu dilaksanakan. Nah, itu. Atau jelas lagi, eh, itu duduk di atas kursinya. Nah, di situ salah satu memahami secara awam Tuhan yang kita gitu. Nah, makanya ini makanya dia menjelaskan bukan seperti nah, yang tadi oke, masih ada teman-teman